Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembahasan fikih selanjutnya, pembahasan fikih pemula selanjutnya bagian kedua yang akan membahas tentang hal-hal yang dilakukan sebelum sholat. Yang masih bersama kami, Rifki Lutfi, penyuluh agama Islam Kota Salatiga. Setelah kemarin kita membahas tentang rukun Islam, kemudian tentang apa itu agama Islam, kita akan membahas yang selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu tentang rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat. Sebelum sholat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah wudhu. Di sini fardunya wudhu itu ada 6. Al-awwalu an-niyah, as-sani al-ghuslu al-wajhi, as-salisu husul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u ba'dur ra'si atau mashu ba'dur ra'si, al-khamisu huslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartib. Yang pertama yaitu niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Atau saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua husul wajhi, yaitu membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut sampai kuping, sampai telinga ini, sampai cenil-cenil di telinga ini, kemudian sampai bawah dagu. Yang ketiga adalah husul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan beserta, ma'a di sini artinya beserta kedua siku, atau dalam bahasa Jawa kedua sikut, berarti sikut ini ikut kebasuh. Kemudian yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Kalau membasuh itu artinya airnya harus mengalir, tapi kalau mengusap di sini itu cukup kita basahi telapak tangan kita, kemudian kita usapkan pada sebagian kepala kita. Yang kelima adalah huslur rijlaini, membasuh kedua kaki sampai atau beserta kedua mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib, berurutan dari niat sampai membasuh kaki itu harus berurutan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebelum sholat? Yang pertama, pakaian kita harus suci. Kemudian tempat yang kita buat sholat harus suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Kalau masih bingung kiblatnya di mana? Nah, sekarang di HP Anda itu silahkan banyak sekali aplikasi untuk menentukan arah kiblat. Teknologi yang berkembang sekarang ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat, untuk memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi yalzamuhu toharatu malabisahu wa makanahu minan najasati wa satru auratahu wa istiqbalul qiblati wa ma'rifatu duhulil waqti. Itu. Kemudian yang selanjutnya azan dan iqamah, yu'adzinu summa yuqimu. Ini lafadznya di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah,
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tuh. Kalau qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu jadi ada kalimat tambahan yaitu qad qamatis shalah. Bisa ditambahkan ketika kita iqamah. Kemudian apa saja yang membatalkan wudhu? Ya, yang pertama yaitu khurujus syai'u min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua zawalul aqli, hilangnya akal, entah itu karena gila dan lain sebagainya. Yang ketiga an-naum atau tidur. Yang keempat lamsul mar'ati yati, menyentuh perempuan ajnabiyah. Nanti pengertiannya ajnabiyah akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang kelima, lamsul kubuli awid dzuburi bibatinil kaffi, menyentuh kubul atau dzubur dengan telapak tangan. Itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, sekarang adalah pengertian dari al-mar'atu al-ajnabiyatu. Wanita yang halal dikawin disebabkan karena keturunan atau satu susuan atau menjadi anak menantu atau mertua. Hiya allati la yahrumu nikahuha li ajlin nasabi awir rodoi awi musoharoti. Itu. Kemudian apa an-najas? Satu pengertian najis itu apa? Darah, nanah, muntah, minuman keras, anjing, babi, air kencing, kotoran manusia dan kotoran hewan. Ya ad-damu wal qayhu wal qay'u wal khamru wal kalbu wal khinziru wal baulu wal ghaitu wal raus. Kemudian pengertian aurat. Nah, kalau aurat laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Berarti pusar harus ditutup dan lutut juga harus ditutup. Dan aurat perempuan itu semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kemudian apa itu hadis asghar? Hadas kecil. Hadas kecil adalah setiap perkara yang membatalkan wudhu. Huwa kullu ma yubtilu al-wudhu, yaitu setiap sesuatu yang membatalkan wudhu tadi. 5 tadi yang kita bahas sebelumnya itu namanya hadis kecil. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di fikih pemula 3. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.